Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita kembali lagi pemirsa Opini, obrolan pas di sini, dan masih obrolan menarik sekali mengenai perlindungan konsumen dan juga masyarakat yang terkait dengan keuangan. Banyak sekali sekarang modus-modus penipuan. Nah, tapi sebelum itu ada hal yang menarik juga nih pemirsa Opini dari OJK. OJK itu punya yang namanya SLIK, Sistem Layanan Informasi Keuangan. Nah, seperti apa nih Bu Ayu untuk mekanisme atau juga cara kerja dari SLIK ini, Bu Ayu? Ya, jadi Mas Ibay, SLIK ini kan sebelumnya kan masih di BI ya, yang ngetopnya mungkin dengan BI Checking. BI Checking, BI benar, Checking ya. betul. Nah, sekarang kan beralih ke OJK sejak 1 Januari 2018. Jadi SLIK ini adalah gunanya bagi kita juga sebagai reminder kita ya, bahwa kita udah punya sekian utang lah gitu ya. Tempat ngutang nih, misalnya BNI, BRI. Ini kita juga bisa reminder, kita kayaknya cukup ya segini dulu gitu kan. Berarti seperti ngecek riwayat kita gitu Bu ya? Iya, betul. Itu juga untuk ngecek kita udah berapa lama ya kita minjem di situ gitu kan. Nah, itu ada itu riwayat kita, histori kita sudah kemana aja kita minjem, berapa lama lagi kita minjem, dan seberapa baiknya kita membayar angsuran kita. Karena di situ ada yang lancar, kurang lancar, sampai macet Mas Ibay. Polima gitu. Polima macet. Bahaya itu. Dan juga bukan hanya untuk kita aja, untuk yang lembaga jasa keuangan yang lain juga untuk mengetahui lah karakter si calon nasabahnya. Jadi kalau begitu Mas Ibay mau minjem kemana gitu, nanti ke bank A, nanti bank A pasti akan kecek SLIK-nya Mas Ibay. Wah, ini Ibay udah ada 5 nih pinjaman. Lancar sih, tapi apa iya masih sanggup ya? Itu. Karena dilihat juga, biasanya kalau kita syarat mau peminjaman ke bank, biasanya kan ada slip gaji gitu. Dilihat antara riwayatnya sama slip gajinya, ini masih bisa dalam tanda kutip mampu nggak sih bayar mampu nggak gitu? Sih? Atau malahan mungkin, wah ini udah ada yang batuk-batuk nih, atau malah mungkin udah macet nih, wah ini udah karakternya nggak bagus. Jadi juga bank akan punya gambaran calon nasabahnya seperti itu. Jadi untuk mengantisipasi lah kegagalan bayar di kemudian hari seperti itu. Nah, berarti kita masyarakat ini juga bisa langsung untuk mengecek sendiri gitu, Bu? Bisa langsung ke website OJK www.idepku.ojk.go.id. Jadi bisa langsung ngecek di sana nih. Kalau ke kantor berarti juga bisa dong, Bu? Bisa dong. Mungkin lebih terpuasan gitu kalau ketemu sama customer service bawa langsung. KTP. KTP. Dan jangan diwakilkan. Kalaupun diwakilkan pakai surat kuasa. Gitu. Sampai dengan April ini aja udah 4.000 loh, Mas. Warga Bengkulu yang ngecek. Iya, itu ya nggak semuanya langsung ke sana ya, ke OJK ya. Kurang lebih 1.900 itu yang langsung datang ke OJK, 2.000 lebihnya itu online. Berarti yang ngecek ini semua mungkin tidak semuanya ingin mengambil kredit atau segala macam, mungkin ketakutannya gitu Bu ya, ngecek nama saya dipakai nggak nih sama orang gitu. Dan juga kadang-kadang butuh untuk melamar kerja ya, kan sekarang juga kalau melamar kerja kan pengen tahu karakter calon pegawainya nih, gimana nih riwayat keuangannya. Bagus apa enggak? Mungkin calon mertua juga perlu kali ya. Siapa tahu kan, begitu ngadep ke calon mertua, kamu besok ke kantor OJK dulu. Kalau begitu sudah bawa printnya, nah nanti supaya Bapak pelajari ya. Gitu. Karena Mas Ibay ini juga jangan lengah ya. SLIK ini sangat penting sekali karena pinjol-pinjol atau pay letter seperti itu yang mungkin juga kartu kredit yang sering terlupakan, begitu. Jadi sudah daftar, dapat kartunya, nggak pernah dipakai. Nggak pernah dipakai, ada biaya admin yang udah jalan seperti itu. Kok saya dapat macet nih di sini, saya nggak pernah ini. Itu sering banget gitu kan. Jadi jangan lengah lah untuk sering-sering ngecek juga SLIK kita gitu. Itu dia nih pemirsa. Jadi saran Bu Ayu, tidak ada salahnya untuk mengecek, bahkan juga wajib Bu ya. Karena kan kita tidak tahu nih keuangan kita, mungkin juga yang sudah berkeluarga keuangan istri gimana gitu. Atau juga para istri ingin ngecek riwayat keuangan suami juga bisa langsung ke OJK nih. Dan berarti untuk SLIK ini
bisa semua masyarakat manfaatkan gitu Bu ya? Bisa. Oke, Tua, selain juga muda bisa tua, muda semua yang Kalau penting nggak sanggup ke OJK jauh gitu, tadi silakan ke www.idepku.ojk.go.id. Oke, nah ini Bu Ayu cerita. Jadi setelah saya nih ke kantor OJK, terus mencari tahu histori keuangan saya, nah tahu-tahu ada di situ namanya dipakai sama orang lain. Nah, sedangkan saya merasa tidak pernah atau mungkin pernah meminjamkan ke teman, tapi ternyata dia macet. Nah, apa yang bisa saya perbuat gitu Bu Ayu? Apakah secara otomatis bisa dibantu sama OJK untuk oh memang benar bukan saya yang pakai, terus dihapuskan datanya, atau seperti apa nih Bu Ayu? Nah, ini yang penting banget kami luruskan di sini bahwa OJK tidak punya kewenangan untuk menghapuskan. Ini penting banget Mas Ibai, karena banyak banget masyarakat yang salah persepsi. Wah, ini macet nih, minta OJK deh untuk menghapuskan atau merubah lah seperti itu. Kami tidak punya kewenangan seperti itu karena kami hanya wadah penampungan pelaporan bank A, B, C, D, E, ini semua lapornya ke SLIK. Kami hanya bisa membaca saja. Tidak ada kewenangan menghapus, mengubah. Itu kewenangan dari bank pelapornya. Jadi kalau Mas Ibai misalnya di bank A, saya kok macet ya di bank A, harus ke bank A kembali untuk menyampaikan. Misalnya tadi Mas Ibai pernah minjemin KTP nih ke adik, gitu kan? Ya harusnya kan Mas Ibai juga udah tahu ya konsekuensinya. Benar, saat meminjamkan NIK itu kan juga harus aware dong. Mungkin ada kegagalan bayar di situ. Makanya ini hati-hati sekali, jangan sangat-sangat gampang. Wah, kenal adik sendiri, tetangga sendiri, teman akrab gitu ya. Itu jangan segampang itu, karena kita nggak tahu ke depannya kita loh yang tercatat di SLIK. Padahal kita minjemin ya, kita nggak terima sama sekali misalnya. Niatnya awalnya baik gitu. Ya, itu sering banget yang seperti itu. Jadi ya Mas Ibai harus ke banknya lagi sih sebetulnya untuk menjelaskan hal itu. Mungkin minta keringanan bayar, hanya banknya ya yang berhak untuk merubah itu. Jadi memang untuk data pribadi kita itu harus hati-hati sekali, dan kalaupun ingin berniat baik membantu entah itu saudara kandung atau juga tetangga, harus kita perhatikan atau juga pikirkan matang-matang gitu Bu Ayu ya. Jangan sampai resikonya itu tadi gagal bayar atau macet, otomatis nama kita. Kalau kedepannya kita pengen ngambil kendaraan atau juga ngambil KPR perumahan, tahu-tahu nggak bisa di ACC, nah itu dia tadi akibatnya itu tadi. Oke, jadi harus hati-hati. Jadi jangan salah kaprah ke OJK semua bisa dihapuskan. Tidak seperti itu berarti Bu Ayu. Iya, sering banget tuh yang bilang, oh ke OJK aja tuh bisa ngapus. Saya juga mau dong ngapus punya saya sendiri, saya duluan ya. Bisa aja modus sih. Saya pakai kan ke adik saya gitu. Oke. Nah, perlu dicatat nih. Jadi OJK itu bukan tempat penghapusan ya. Hanya pemutihan betul. Jadi kita bisa melaporkan di situ untuk sharing bagaimana langkah-langkah berikutnya. Balik-balik adalah ke bank di mana tadi tempat kita mengambil kreditan ya. Oke. Dan kalau untuk pelaporan nih Bu Ayu, dari OJK ini punya ini enggak Bu Ayu untuk tim gitu atau satuan khusus yang benar-benar untuk mengawasi juga membantu masyarakat yang terjadi untuk penipuan, modus scam, atau juga untuk tempat-tempat pelaporannya lah gitu, atau satgas. Oke, kalau langsung ke kantor pasti diterima langsung dengan tim kami ya, Mas Ibai ya. Di front office pun juga sudah inilah sangat menerima lah semua baik SLIK maupun pengaduan-pengaduan. Dan untuk penipuan kejahatan keuangan itu juga banyak banget Mas Ibai. Nah, ini juga perlu kami sampaikan bahwa di November 2024 OJK itu bekerja sama dengan lembaga terkait dan juga Asosiasi Lembaga Jasa Keuangan telah mendirikan Indonesia Anti Scam Center atau IASC. Ini adalah gabungan dari seluruh perbankan dan juga ada e-wallet juga di situ. Nah, ini apa gunanya? Jika ada, sekarang kan marak banget ya penipuan-penipuan yang berkedok menang hadiah lah, atau menang undian gitu ya, menang undian, atau ngaku-ngaku keluarga, atau kena musibah dan sebagainya. Kita kan kadang-kadang tanpa sadar buru-buru transfer transfer ke rekening ini. Kita baru ngeh, aduh saya udah transfer, ternyata penipu gitu ya. Nah, itu bisa langsung kontak ke IASC ini. Harus buru-buru supaya apa? Supaya uangnya masih bisa
mudah-mudahan ya diblokir seperti Oh, itu, oke. Mas Ibay. Jadi kalau 1 detik tersadar, langsung hubungi gitu Bu ya. Jadi bisa dibekukan di rekening si orang oknum Yang tadi yang gitu. menipu, Yang betul. menipu itu tadi. Betul. Oke, jadi jangan tunda lagi, jangan cari tahu, oh nunggu besok deh, nunggu lusa deh. Pokoknya langsung Iya. telepon ke call centernya Iya, gitu. betul. Tujuan IASC ini memang dibentuknya pertama untuk kita mengidentifikasi pelaku-pelaku penipuan, Mas Ibay. Kedua juga untuk penindakan hukum Oke. secara cepat. Kita kan juga koordinasi dengan Polri ya. Betul. Dan yang paling penting adalah penundaan transaksi penipuan dengan cepat dan penyelamatan sisa dana korban. Itu yang penting sekali kan. Jadi korban-korban dapat langsung menyampaikan laporan penipuan tadi ke IASC, ke website http://iasc.ojk.go.id. Oke, jadi bisa langsung hubungi saat itu juga. Siapa tahu nih penipunya belum sempat ke ATM Bu ya, belum sempat narik atau belum sempat transfer, masih dia endapkan nih di rekening dia. Jadi bisa dibekukan setelah kita pelaporan, mungkin, bisa cepat untuk diproses. Syukur-syukur belum digunakan itu tadi, jadi bisa kembali lagi uang kita ke rekening kita sendiri gitu. Mudah-mudahan. Oke, nah kalau untuk sejauh ini nih Bu Ayu, untuk di Bengkulu sendiri, untuk kasus-kasus yang penipuan seperti itu lumayan juga banyak orang yang melapor Bu Ayu ya? Lumayan, cuman saya nggak punya data yang untuk Provinsi Bengkulu, cuman secara nasional, Mas Ibay, sejak launching di November 2024 sampai dengan April 2025 ini, kami telah menerima laporan itu sebanyak hampir 60.000 Wah, pengaduan. Ini yang telah ditindaklanjuti oleh IASC. Korban yang langsung ke sistem IASC sendiri sudah 27.000. 27.000. Oke. Dengan pelaku usaha, lembaga jasa keuangan yang dilaporkan itu sebanyak 161 lembaga jasa keuangan. Oh, oke. Nah, seperti itu pemirsa opini ya. Dan Bu Ayu, kita tahan dulu obrolannya Bu Ayu. Dan pemirsa opini jangan kemana-mana, kami berdua masih akan kembali lagi untuk Anda setelah yang satu ini.